Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pekom, selamat datang di Pope Podcast Pepkom Season 2. Sebelum lanjut, teman-teman jangan lupa nih untuk like, comment, and share ke teman-teman kalian ya. Teman-teman boleh banget nih untuk nyalahin loncengnya supaya tidak ketinggalan podcast selanjutnya. Pada podcast kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang selalu menjadi topik pembicaraan, khususnya yaitu mahasiswa aktif, berorganisasi atau hanya kuliah pulang saja sih, dengan tema plus minus mengikuti organisasi. Nah teman-teman, tentunya saya tidak sendiri. Dalam pembahasan kita kali ini, kami sudah mengundang salah satu alumni pendidikan ekonomi yang keren banget, yaitu Kanulita. Halo Kak, gimana kabarnya? Halo, tadi namanya siapa? Nadila. Halo Nadila, baik banget kabarnya. Oke, kenalin semuanya. Sebutannya apa? Pope. Halo Pope, kenalin nama saya Nulita. Teman-teman bisa banget panggil saya Lita atau Nul, tapi kebanyakan tuh orang-orang manggilnya Nul karena mungkin jauh lebih ngerasa deket kali ya. Iya. Dan saya pribadi juga akan jauh lebih ngerasa deket ketika dipanggil Nul. Oh, berarti aku manggil Kanul aja ya? Boleh banget. Kalau boleh tahu kesibukan Kanul akhir-akhir ini apa ya Kak? Aku kerja aja sih. Lagi sibuk kerja, cari uang ya Say, karena katanya kan 2023 mau resesi nih. Jadi ya udahlah kita cari uang aja. Wah keren banget nih Kanul cari uang yang banyak ya Kak. Oke. Kita semua nih belum kenal Kanulita, boleh deh Kak memperkenalkan dirinya sedikit gitu. Oke. Karena kita lagi mau bahas organisasi ya, berarti kenalinnya dari segi organisasinya aja deh. Ini boleh lu gua nggak sih? Boleh kali ya biar santai. Boleh nggak sih? Boleh ya? Boleh lah. Oke, kenalin, gue Nulita, biasa dipanggil Nul. Teman-teman biasanya manggilnya Nul, atau adik-adik tuh biasanya manggilnya Kanul. Gua itu di organisasi dulu mulainya sebenarnya dari SMA udah terjun ke organisasi di OSIS, dari SMP malah ya, dari SMP tuh udah jadi OSIS, SMA juga OSIS, cuman kayak ya namanya sekolahan ya. Jadi tuh cuman ya udah ketemu pembina, dikasih tahu di direknya sama pembina gitu. Akhirnya pas kuliah nih dikenalin sama senior kita juga untuk ikut organisasi namanya Himapekom. Jadi dulu itu mulainya berorganisasi di kampus itu awalnya masuk ke Himapekom sebagai anggota bidang 1, bidang organisasi dan kaderisasi. Setelah lengser nih, udah selesai SU, udah kelar lah ya di himpunan, naik lagi ke fakultas. Tapi emang sih di fakultas juga nggak pengen jadi apa-apa, cuman pengen tahu nih gimana sih dinamika di fakultas itu sebenarnya gitu. Akhirnya di fakultas juga cuma jadi anggota dan lagi-lagi bidang 1 kaderisasi dan organisasi. Setelah dari fakultas ke universitas karena ngerasa kayak kok gue udah nyebur nih, berenang sekalian kali ya gitu. Jadi akhirnya ke universitas, di Kementerian Pendidikan dan Budaya sebagai sekretaris menteri kayak gitu. Cuman aktif juga sih di luar, kayak kegiatan literasi, terus kegiatan Semut Bergerak, mungkin teman-teman tahu itu kegiatan yang buat baca-baca buku karena memang basicnya suka baca buku gitu. Iya kan kakak kan udah dari SMP ya? SMP ikut organisasi. Apa sih yang bikin kakak tertarik sama organisasi? Oh, jadi awalnya itu sebenarnya orang tua. Jadi tuh orang tua itu aktif banget di masyarakat, bisa dibilang mereka tuh dikenal gitu sama banyak orang, dan karena dikenal jadi ngerasa kayak oh enak juga ya ternyata punya teman banyak gitu. Oh ya udahlah ikut organisasi. Awalnya sih emang buat nyari teman sama nyari pengalaman aja sih. Gitu ya. Role modelnya kalau boleh tahu siapa, kan kakak organisasinya banyak banget nih ya kita ketahui gitu. Role modelnya siapa sih kak? Ibu bapak. Oh ibu bapak. Ibu sih lebih tepatnya karena kan perempuan ya. Jadi kayaknya kalau ngelihat ibu tuh setiap hari tuh ada aja gitu kegiatannya. Entah itu ngurusin, karena di kampung jadi kayak ngurusin tanah orang-orang gitu loh, kayak bikin sertifikat, bikin ini dan segala macam, PKK dan segala macam. Jadi kayak kok seru ya gitu. Dan kerennya ibuku itu
ketika dia ikut organisasi juga, kerjaan di rumah tuh nggak pernah terbengkalai. Kayak aku tuh tetap makan pagi, makan siang, makan malam, terus ayah bapak tuh juga tetap disediain semua perlengkapan, ya keren aja gitu. Balance gitu ya. Kok bisa sih sibuk di luar, sibuk bermasyarakat, bersosialisasi kok tapi masih bisa nih, apa sih? Nah makanya ikutlah organisasi biar aku tahu awalnya gitu. Iya kan Kak, kadang mahasiswa-mahasiswa lainnya juga mikir gitu, nanti ikut organisasi kuliahnya akademiknya terbengkalai atau bagaimana. Itu menurut Kakak bagaimana sih, bagaimana? Sebenarnya kalau misalnya terkait terbengkalai apa enggak tuh sebenarnya mindset dari masing-masing orang ya. Benar. Cuman kan seperti ya kan kamu juga udah di organisasi nih, udah di Himapekom kan, waktu mau ngejabat di Himapekom kan dikasih tahu nih caranya gimana sih berorganisasi. Ada yang namanya manajemen waktu ya kan. Iya benar. Nah dari situ manajemen waktu itu yang bener-bener ngebantu sih gitu, ngebantu aku dalam berorganisasi. Karena kebetulan kan waktu kuliah itu aku juga kerja. Karena emang bayar kuliah sendiri jadi harus kerja, dan organisasi juga tetap jalan, jadi dibagi aja sih waktunya. Cuman ya emang sih jadinya ada beberapa yang harus kita korbanin, kayak waktu tidur, main bareng teman, relate banget kayaknya nih. Iya saya juga kayak gitu. Tapi nggak apa-apa. Iya kan, nggak apa-apa lebih kan? seru, lebih waktunya itu lebih apa ya, dipergunakan dengan baik kan? Pengalamannya jadi banyak, nggak cuma nongkrong bareng teman aja. Jadi punya banyak teman dong pastinya. Terus di tongkrongan juga jadi materi atau topik-topik pembicaraan yang kita bawain tuh jadi lebih banyak sih. Betul. Karena kita pengetahuannya lebih luas juga, nggak itu aja kan. Kalau akademik kan cuman ya udah di mata kuliah aja gitu. Organisasi tapi lebih banyak. Makanya kenapa bisa sampai bagi waktu, manajemen waktu itu penting sih. Jadi kita harus tahu dulu nih skala prioritasnya tuh ada di mana sih sebenarnya gitu. Kebetulan kalau aku itu skala prioritasnya masih di kuliah, terus organisasi baru kerja. Karena akademik dan organisasi itu nggak bisa dibanding-bandingkan. Iya kan, kalau kayak lagu yang lagi sekarang itu kan ojo dibanding, kan nggak bisa Kak, ya, bisa karena akademik itu emang tetap nomor satu kan. Karena kalau misalnya kita organisasi tapi akademik kita nol juga percuma gitu. Karena untuk kita ikut organisasi tuh kita tuh harus akademik loh. Iya. Gitu. Apalagi saya kan, saya khususnya bidang 2 harus punya wawasan yang luas juga. Nah bener, masa mau ngasih sesuatu sama mahasiswa tapi nggak punya wawasan yang luas. Betul. Kan, makanya itu sih paling manajemen waktu. Kenapa sih Kak kalau misalkan kayak orang tuh pada nyangkanya organisasi itu ngapain, orang nggak digaji, mau aja jadi budak kampus gitu? Sebenarnya kalau misalnya ya balik lagi ya, mindset orang beda-beda. Tapi menurut aku pribadi tuh kalau misalnya nih ikut organisasi sih emang gak digaji sekarang, tapi nantinya tuh berasa banget loh. Orang-orang yang ikut organisasi sama yang enggak tuh maksudnya gini, bukan orang di luar nggak ikut organisasi, mungkin dia nggak ikut organisasi di kampus tapi ternyata dia aktif di luar, itu beda lagi ya. Tapi kan itu kan sama-sama organisasi kan. Betul. sama-sama perkumpulan lah gitu. Cuman bedanya kalau sama sekali kayak kuliah aja deh, terus abis itu pulang di rumah bantuin orang tua dan segala macam, kita tuh kayak jadi nggak punya struggling gitu loh. Nanti ketika kerja akhirnya jadi bingung. Kita nggak tahu medannya. Nah kalau misalnya mindsetnya kenapa sih kok mau ikut organisasi, ya karena aku pengen terbiasa nih ketika nanti udah lulus kuliah, udah kelar nih dari sini, dari kampus ini, kerja, kira-kira aku mampu nggak ya, karena kan pasti kan orang-orang yang kita temuin kan jauh lebih banyak ya, terus dari kalangan yang bisa dibilang banyak juga, dari kampus yang banyak juga gitu. Jadi kita harus bener-bener bisa nyesuaiin diri sih, dan itu sih sebenarnya alasannya. Sebenarnya gajinya itu pengalaman sih Kak. Kan experience. Iya betul. Gimana cara kita, kan organisasi juga ada acara-acaranya kan. Nanti di luar juga kita akan digunakan. Iya. Pasti cara mengurus acara itu bagaimana, cara jadi pemimpin itu bagaimana gitu. Sebenarnya mereka tuh ya memikirkannya gajinya, nggak digaji ngapain sih, sebenarnya gajinya itu pengalaman. Itu iya bener banget sih. Fun fact ya, aku tuh waktu ngelamar kerja di perusahaan yang sekarang itu nggak ditanyain tuh ijazah. Jujur sampai hari ini ijazah belum aku ambil ya, mohon maaf Bapak Dekan, Bapak dosen, aku minta maaf, tapi emang belum aku ambil karena emang belum sempat. Udah selesai semua, tinggal ambil aja.
itu nggak ditanyain ijazahnya mana gitu, Iya, enggak, bener. cuman ditanya kamu dulu di kampus ngapain, ikut organisasi nggak, ternyata itu loh yang ditanyain gitu, nggak ditanyain kamu dari kampus mana, Betul. itu nggak ditanyain kamu IPK-nya berapa gitu tuh juga nggak ditanyain, yang ditanyain kamu dulu di kampus pulang kuliah langsung pulang atau mampir dulu nih ikut organisasi dulu. Dan aku bilang sih aku ikut organisasi, dan dari situ baru deh ditanya gimana nih experience-nya dulu, ngelit apa aja nih di organisasi. Dan setelah diceritain ternyata langsung dari HR dia sendiri bilang yang dicari tuh orang yang punya experience di organisasi itu. Betul. Yang namanya fresh graduate, Iya. kita belum pernah kerja kan, jadi yang kita punya cuma apa, pengalaman organisasi. Coba bayangin kalau kita fresh graduate nggak pernah kerja, nggak pernah ikut organisasi, terus keluar pengalamannya apa, kan bingung. Kalau organisasi kita udah punya pengalaman, Iya, seenggaknya udah pernah terjun langsung gitu. Iya, bener banget, udah tau lah medannya gitu. Kalau di Hima dulu kakak tuh buat event-event apa aja pengalaman kakak? Hima. Iya benar. Karena aku kaderisasi dan organisasi, eventnya tuh paling kayak ya LKTD ya, kalau himpunan LKTD, paling LKTD, follow up LKTD, screening. Dulu kita masih ada screening BTW. Iya, karena dulu mahasiswa kita banyak sekali. Betul. Jadi harus di screening dan ketentuannya cuma beberapa orang. Kalau sekarang namanya bukan screening ya, namanya beda nih. Semakin kesini semakin keren nih. Udah ada develop lagi. Udah berbeda gitu ya. Jadi cuman itu sih paling LKTD, sama paling bantuin bidang-bidang lain sih. Jadi kayak ada ekoseo, seminar nasional. Betul. Terus sempet juga waktu itu bantuin adik-adik juga buat acara Depnas karena karena dari universitas lain kan kesini. Nggak terlalu banyak andil sih, cuman beberapa pengalaman bisa dibagilah ke mereka supaya mereka juga ngerti nih, oh caranya kayak gini gitu. Kalau selain acara di Hima, kakak tuh kegiatan di luar ngapain aja? Aku lebih ke ngajar dulu ya. Ini dulu kan ya? Apa sekarang nih? Dulu ngajar door to door, jadi ke rumah-rumah gitu. Private gitu ya? Private gitulah. Itu juga tahunya dari organisasi sebenarnya. Karena punya senior di organisasi, terus dikenalin, ini anaknya SMP nih, ini anaknya SD nih, mau ujian, bisa nggak kalau ngajar? Jadi dari situ sih jadinya bisa bisa cari uangnya dari situ. Jadi door to door, terus sama paling setiap weekend suka ke ke perpusnas sama aku baca. juga. Seru banget kan? Spotnya bagus walaupun banget. Pusing ya kak? Iya sih. Walaupun kadang nyari buku susah banget gitu di perpus, pulang-pulangnya pusing tapi seru gitu. Iya, atau ada lebih tenang di kafe buat baca buku aja gitu, kadang kayak gitu. Kadang di perpusnas sekarang depan-depannya udah ada bangku-bangku kan? Iya, nah iya sekarang di situ ngerjain kan? Tugas. Iya, di situ lebih tenang. Iya, dulu gitu. Ngerjain tugas sih paling sama kegiatan eksternal lainnya lah di luar kampus gitu. Iya, ikut organisasi, ketemu orang-orang lain, manfaatnya banyak, bisa menambah wawasan, bukannya kayak apa ya kak, orang tuh banyak yang mikir, ikut organisasi waktunya kebuang gitu kan, nanti kuliahnya nggak benar, padahal mah enggak, organisasi tuh manfaatnya banyak, bisa menambah wawasan. Bener banget, apalagi kalau misalnya kita udah tahu nih cara bagi waktunya, kita udah tahu prioritas kita ada di mana, yang namanya kuliah telat itu menurut aku nggak ada sih, karena itu tuh tergantung diri masing-masing nggak sih. Kalau kamu mau sesibuk apapun, kalau ternyata kuliahmu itu adalah prioritasmu, kamu bakal gimana caranya, kamu harus bisa. Gitu. Nggak ada tuh alasan kayak aduh gue capek banget di organisasi terus, malas ngerjain skripsi. Ya itu balik lagi ya mindset diri sendiri gitu. Sih. Betul banget nih. Organisasi juga kan nggak bisa menghambat nilai ya kak, gimana kitanya aja ngatur waktunya gitu kan. Iya. Sebenarnya organisasi juga bukan yang terus-terusan di kampus gitu, di kampus juga bisa sambil ngerjain tugas kan. Iya, apalagi kan di sini spot untuk ngerjain tugasnya kan banyak ya. Udah banyak banget. Kalau aku kan dulu agak harus PR duduk dulu ya say di lapangan. Oh di lapangan. Di lapangan karena di Selasa rame. Kalau sekarang kan udah banyak nih spot-spot hijau buat kita bisa baca, terus ngerjain tugas bareng teman-teman. Itu kayaknya jadinya nggak ada alasan sih buat untuk males ngerjain tugas atau tugas akhir dan
menjadikan organisasi sebagai kambing hitam. Betul Gitu. juga. Kak, mungkin ada pesan bagi mereka nih yang ketakutan untuk organisasi, takut nilainya jelek segala macam, itu bagaimana pesan-pesannya? Sebenarnya jangan, ya ubah dulu ya mindsetnya, jangan pernah takut sama yang namanya mencoba hal baru gitu. Kalau kita nggak nyoba, kita nggak akan tahu gimana rasanya. Kalau kita nggak gagal dulu, kita nggak akan tahu gimana cara benerinnya. Jadi kalau menurut aku coba dulu yang Dicoba penting, dulu. jangan takut gagal karena ya namanya hidup tuh kan panjang ya. Betul. Dalam hidup yang panjang itu pasti ada kegagalan yang kita tuh nggak pernah tahu kapan sih gagalnya gitu. Pasti kan nggak bisa kita rencana hari ini gue gagal, besok gue Iya. berhasil, nggak Nggak bisa. nggak bakal bisa. Jadi dicoba dulu, terus kalau gagal nggak apa-apa. Kalau kata anak-anak indie zaman sekarang, kalau capek itu jangan berhenti, Ya, betul. tapi istirahat. Tapi bangun lagi gitu kan. Terus jangan juga merasa organisasi itu jadi makan banyak waktu. Memang makan banyak waktu kita. Tapi lebih baik waktu kita yang banyak ini kan digunakan untuk hal yang lebih positif, Ya, contohnya betul. organisasi. Pasti. Daripada buat nongkrong, ngegibahin orang, nongkrong minum kopi minum nggak kopi jelas. cantik, lambung say, Iya, hati-hati say. GERD gitu. Iya, Makanya banyak sih sebenarnya hal-hal dan pesan buat aku, jangan pernah nyerah sih apapun yang terjadi. Betul. Gitu. Perubahan kakak nih setelah ikut organisasi dan sebelum ikut organisasi apa? Terutama dalam diri kakak atau dalam hal lain, itu perubahannya banyak banget pasti kan? Kalau self development sendiri itu aku jadi ngerasa lebih gampang ngomong, luwes. Mungkin betul. kalau didengar ya luwes lah ngomongnya. Dulu tuh aku yang kayak gimana nih? Sama banget kak, Tangan tuh udah yang pasif banget dulu kan? Iya kan, tangan tuh udah dingin gitu, bibir tuh udah kering gitu. Iya, udah Pucet, deg-deg deg-deg di mana. banget. Kalau sekarang enggak sih, Udah bisa santai. ngomong di depan umum, terus udah bisa menata kalimat-kalimat dan kosakata yang bagus digunakan itu kayak gimana. Terus abis itu juga udah bisa lebih gampang bersosialisasi sama orang sih, Iya, kalau benar. aku pribadi. Karena emang basicnya suka berinteraksi sama banyak orang, jadi lebih gampang buat berinteraksi sama orang karena basicnya kita udah punya dulu nih, udah sering ketemu banyak orang. Terus kalau di kerjaan sendiri, time management itu bener-bener berasa sih. Kalau di organisasi kan kita paling cuman mikirin gimana caranya tugas yang deadline-nya hari ini Iya, harus selesai besok, kemarin gitu ya, harus selesai Iya. kemarin gitu. Kalau aku waktu kerja ini jadi lebih kayak bisa nge-manage gitu ya. Manage waktu. Bener-bener yang dengan jam kerja 8 jam, gimana caranya tas aku ini bisa selesai gitu. Iya, Jadi betul. karena aku udah pernah ikut organisasi, akhirnya udah tahu di jam sekian sampai jam sekian aku ngapain, di jam sekian sampai jam sekian aku ngapain. Karena kan aku FH ya kebetulan, jadi harus mandinya kapan nih gitu. Jadi itu sih yang lebih berasa. Ditambah lagi gimana cara ngadepin atasan, itu bener-bener organisasi. I love you. Baik banget kan manfaatnya. Selanjutnya nih, tips-tips kakak supaya yang mereka tuh bisa ikut organisasi. Tipsnya apa ya? Lebih ke mikirnya lebih positif aja sih. Karena ini kalau untuk yang belum organisasi ya, karena kan emang harus ngebangun mindset dulu untuk mau organisasi. Terus selain mindset juga harus ngebangun kemauan di diri sendiri dulu kan. Betul. Makanya mungkin itu sih yang harus dicari tuh afirmasi-afirmasi positif dari luar terkait organisasi yang positif. Terus ditambah kalau untuk yang udah berorganisasi nih, tipsnya cuman sabar-sabar aja, pahit manisnya ditelan aja gitu. Karena kalau misalnya manisnya doang yang ditelan, pahitnya enggak balance. Nanti kita diabetes ya, say. Iya, benar-benar. Jadi biar lebih sehat, pahit manisnya juga ikut ditelan, terus jalanin aja gitu. Nggak akan ada yang 100% buruk atau menyedihkan, dan nggak akan ada juga yang 100% menyenangkan. Jadi ya apapun yang lagi terjadi sama anak-anak yang sekarang lagi organisasi, entah itu masalah dana, masalah waktu, izin orang tua ya, biasanya kalau himpunan tuh izin orang tua, terus hubungan sama pacar gitu ya,
itu telan aja, Telan nggak apa-apa. aja, nggak apa-apa. Masih muda, Iya, masih pergunakan waktu. muda, pengalamannya tuh dibanyakin. Bener, pergunakan waktu sebaik mungkin. Mungkin. Gitu. Kita udah pilih 3 pertanyaan terbaik dari Sobat Pekom di Instagram. Boleh kita lihat ya. Nah, ini dari Ilham VDLR. Tolak Agak susah ukur, ya namanya iya susah sekarang. emang. Tolak ukur seperti apa yang menjadikan sebuah organisasi itu adalah organisasi yang baik. Oke, organisasi yang baik pada dasarnya tuh semua Organisasi organisasi itu itu baik ya, karena mereka punya tujuannya masing-masing, Betul. mereka punya visi misinya masing-masing. Jadi kalau misalnya ditanya apa sih yang jadiin organisasi itu baik, balik lagi ya, kebermanfaatannya untuk orang banyak itu Iya. kayak gimana? Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, cara mereka menjalankan organisasinya itu kayak gimana gitu. Karena kita ada di kampus Muhammadiyah yang dimana Iya, benar. kita itu backgroundnya juga kan keislaman, jadi harus benar-benar diperhatiin tuh yang namanya cari dananya dari mana. Iya. Itu kadang kan ada beberapa yang apa ya, main danus aja tapi nggak tahu apa yang dijual gitu, kayak gitu sih mungkin. Terus kalau misalnya tujuannya masih selaras dan masih mengedepankan kemaslahatan umat banyak sih, menurut aku itu masih jadi organisasi yang baik ya, kecuali organisasinya tuh udah yang dibikin untuk memuaskan diri sendiri mungkin. Menurutku itu udah nggak baik sih. Ngomong-ngomong organisasi yang baik nih ya Kak, tips and trick organisasi biar orang-orangnya itu sehat gimana? Di dalamnya, Di dalamnya. internalnya. Betul. Gini, kita itu pada dasarnya balik lagi ke mindset sama prinsip. Pada dasarnya menurut aku kita tuh nggak pernah bisa nutup mulut atau ngerangkul orang banyak. Kita Iya, cuma benar. bisa meluk diri sendiri. Iya. Terus kita juga cuma bisa tutup kuping kita sendiri, mata dan mulut kita sendiri. Jadi kalau misalnya mau organisasinya baik, lebih baik tutup aja deh telinganya Iya, dari orang-orang benar. sana ya, yang pengen kayak biasanya tuh ada ya kalau organisasi, ih dia lebih aktif deh, Betul. dia lebih ini deh, gue jadi kayak lu aja deh, kan Iya. itu tugas lo gitu. Padahal yang namanya organisasi semua tuh Semuanya. tugas kita loh gitu. Jadi Bareng. kalau menurut aku biar nggak toksik organisasinya, ya yang toksik udah nggak usah didengerin. Iya, betul. Kita melaksanakan aja. yang baik aja, yang Betul. menurut kita bagus, menurut kita baik, demi kemaslahatan bersama. Udah let it goin aja. Kalau yang buruk-buruk Tutup tutup kuping. aja. Kita nggak bisa nyumpel mulutnya, Iya, nggak ada benar. hak kita. Banyak kalau disumpal mulutnya. Pakai Kan? apa kan? Tangan kita Capek cuma saya, 2, kan? tutup kuping Kalau aja. tisu, aduh, nanti Kasihan. ini juga udah hilang gitu. Jadi ya udahlah, kita tutup aja kuping sendiri. Gitu Nah. sih paling. Next. Selanjutnya yang kedua ada dari PTRZKIA. Pasti Oke. banyak ikut organisasi, banyak kegiatan, jalani hal positif apa yang dapat diambil kemudian dari apa tuh? Dari hal tersebut mungkin ya. Oke. Positifnya. Hal positif yang dapat diambil balik ya sama ya kayak tadi. Pengalaman, experience, self development kita sendiri. Terus itu yang bakal kita pakai nih nantinya di kemudian hari, entah itu kita buat kerja, Iya. entah itu untuk bersaudara gitu ya, atau berteman. Berteman. Itu hal positif yang bakal diambil dari organisasi, cuman emang nggak bisa dirasain sekarang. Iya, nanti rasanya. Nanti Sekarangnya mah sabar. pahitnya aja dulu Iya, ya. sekarang pahitnya dulu. Pahitnya dulu, manisnya nanti. Kan habis sakit-sakit pasti ada hal yang enak lah. Iya, ada badai, ada pelangi nanti. Katanya sih Katanya kayak gitu. gitu. Paling itu sih. Ya, oke, next. Dari Sherlina APDT. Sherlina PDT. Oh iya, Sherlina PDT. Setuju tidak sih, Kak, kalau katanya ikut organisasi itu bikin putus sama pacar? Kasian banget nih. Kasian banget. Kasian banget. Mungkin ya. waktunya kebagi, pacarnya nggak mau kali nungguin. Iya, karena itu tadi, kalau kita mau berorganisasi semua balik lagi ke mindset ya. Betul. Kalau misalnya menurut aku ya, enggak sih. Organisasi itu enggak bikin kita putus sama Tergantung pacar. komunikasinya. Kan, karena kalau kita organisasi kan kita udah belajar komunikasi. Betul. Ya, public speakingnya, Iya, benar. retorikanya, atau mungkin manajemen waktunya, ya sekalian lah belajar manajemen hati. Kan Iya, gitu ya. betul. Kalau misalnya ngomongin bikin putus sama pacar nggak sih? Kalau menurut aku enggak, Tergantung. karena jadi lebih lebih deket. Terus kan kita nggak mungkin nih
pacaran tuh ngomongin tentang aku sayang kamu Iya, doang ya. kamu udah makan belum? Ih, kayak receh banget. Pasti kan ngomongin kayak hari kamu ngapain, gimana nih, ada trouble apa di jalan, atau ada masalah apa nih di kampus, kan enak gitu. Tapi kalau misalnya punya pacar yang kayak gitu, yang ribet, Iya benar. maaf banget. Posesif. Tapi emang kalau ribet, posesif, terus kamu gak usah ikut organisasi lah Iya gitu. ngapain? Nanti gak ada waktu sama aku. Iya, tuh gak ada waktu sama aku. Kayak hey, hidup kita bukan dengan kamu doang Iya gitu tuh ya. dengerin. Terus abis itu menurut aku kalau misalnya punya pasangan yang nggak ngedukung kita berkembang, Ya udah bye, ngapain gitu ya? goodbye. Kalau aku Goodbye goodbye aja Iya, ya benar, gitu. benar, Kak. Karena nggak sehat ya, kan kita harusnya Toxic ya, Kak. punya relation itu, punya pasangan itu yang ngedukung kita. Betul. Kalau kitanya lebih berkembang, masa dia nggak suka gitu. Paling itu sih, putus aja say. Ya Udah kalau bagus, yang nggak putus didukung aja. putus aja. Kalau misalkan yang ngedukung lanjut. Lanjut. Benar. Justru kalian bisa grow up together kan Ya, gitu. Topiknya juga bisa lebih banyak. Iya Nggak kan? cuman kamu udah makan, udah mandi, kita hari ini jalan kemana gitu kan? Kan Nggak kayak bisa gitu-gitu aja aja. kayak tahun 2023 resesi nih. Nah, Iya nih, itu bisa dibahas, atau Betul pasar nih. saham lagi naik loh, emas lagi naik, kita kapan mau beli? betul nih. Belajar investasi. Wah, itu seru banget sih kalau punya pacar yang open mind. Closing statement dari kakak itu sendiri tentang organisasi. Kalau untuk yang belum terjun ke organisasi, mungkin coba dulu aja, siapa tahu ketagihan. Terus kalau untuk yang udah terjun di organisasi dan lagi ngerasain yang namanya ketidakadilan di dalamnya, lebih baik menurut aku ingat kalau misalnya semua orang itu punya porsinya masing-masing. Semua orang itu punya kekuatannya masing-masing. Jadi kalau ngerasa ini kan bukan tugas gue, ini tugas dia, jangan pernah ngerasa kayak gitu, karena semua orang itu punya tempatnya masing-masing. Mungkin emang nggak sama, tapi semua pasti adil kok. Gitu. Itulah bincang-bincang santai dari narasumber kami, Kanulita. Terima kasih Kanulita sudah sharing-sharing Terima kasih tentang udah organisasi diundang. di Pope Podcast Pekom season 2. Jangan lupa ditonton ya. Jangan lupa di subscribe ya. Ayo Di-share komen. juga ya guys. Saya rasa cukup dari saya selaku host pada podcast Pekom kali ini dengan Kak Nulita. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Oh iya, bagi sobat Pekom nih yang lagi nonton podcast Pekom, jangan lupa untuk follow Instagram Pekom di @himapekom, dan jangan lupa nih untuk like, comment, and subscribe dan share ke teman-teman kalian supaya tidak ketinggalan. Terima kasih dan sampai jumpa di Pope selanjutnya. Oh, di sini.